Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau kemarin-kemarin ya 3 tahun yang lalu banyak yang kemudian menggema soal adili Jokowi, bahkan demo besar-besaran begitu kan ya. Tapi sekarang muncul baru bahwa tangkap Jokowi. Ini semakin menggema begitu kan ya di berbagai media sosial ya. Karena apa? Karena kita lihat saja banyak masyarakat itu masih belum puas terhadap kepemimpinan seorang Jokowi. Dianggap bahwa negara kita itu diacak-acak oleh seorang Jokowi. Makanya setiap pemimpin itu ada potensi kelemahan dan kelebihan. Saya kira melihat dengan situasi politik seperti ini, apakah Jokowi bisa ditangkap? Apakah Jokowi bisa dipenjara? Apakah Jokowi bisa diadili? Tentu boleh ya, tentu ini bisa jadi begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja situasi dan kondisinya dan problem terhadap bangsa kita. Soal masalah salah satunya ijazah, dugaan ijazah palsu misalnya ya. Kalau dugaan ijazah palsu ini dimunculkan lalu kemudian menggema minta ya kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas, itu bukan tidak mungkin. Karena kalau di negara-negara lain begitu kan, masyarakatnya itu bersatu di situ. Tapi kalau di Indonesia itu sudah dipecah-pecah. Ini pendukung Jokowi sekian, buzzernya ini sekian, oposisi ini sekian, yang tidak suka sekian, yang memainkan peran oknum yang dibayar sana sini sekian. Jangan-jangan ini akan menjadi potensi begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya Prabowo membela hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Bahkan Prabowo membela begitu ketika diwawancarai oleh jurnalis begitu kan. Ada 7 atau 8 jurnalis kalau nggak salah begitu kan ya. Mengatakan jangan dikit-dikit salahkan Jokowi, jangan dikit-dikit salahkan Jokowi. Ini tidak akan bisa untuk menangkap seorang Jokowi begitu kan ya. Walaupun ada nuansa-nuansa dugaan besar, masalah soal dugaan ijazah palsu, masalah dugaan kepada bangsa kita bagaimana begitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian banyak masyarakat ingin mengadili itu. Tapi bagi kami saya rasa ini kan hasrat ini kan keluar dari masyarakat Indonesia. Artinya keinginan masyarakat Indonesia. Ya mau sana sini begitu kan ya, mau demo sana sini terhadap untuk mengadili Jokowi dan tangkap Jokowi ini menggema di berbagai media. Saya kira ini percuma. Kenapa Bang? Ya, kenapa Bang kok percuma? Ya, kita lihat saja. Uang penegak hukumnya, terus kemudian Presiden Prabowo saja membela Jokowi kok. ini kan artinya apa? Artinya tidak tersentuh pada hukum yang ada begitu. Saya kemarin itu melihat dengan sidang dugaan ijazah palsu Jokowi, saya sudah melihat begitu kan ya. Ayolah tunjukkan ya apakah benar dugaan ijazah palsu Jokowi ini benar-benar murni atau bagaimana. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian sekarang ini dilakukan oleh oleh Jokowi begitu kan ya, nampaknya tidak akan bisa ya dipenjara. Nampaknya masyarakat tidak bisa memenjara seorang Jokowi. Kenapa? Karena bukti-bukti itu sampai hari ini ya masih belum kuat ya, kecuali ijazah palsu itu yang kemudian ahli forensik ini tanda tanya sudah mau ilmiah ya. Kita tunggu saja. Ini pakar telematika ya, teknologi AI jujur dan tidak bohong, memastikan foto di ijazah Jokowi not based atau alias palsu. Ini banyak sekali. Padahal ini sudah banyak begitu kan yang kemudian melaporkan, terus kemudian banyak yang mengungkapkan data-data itu. Tapi tanpa sedikit pun seorang mantan Presiden Jokowi begitu kan ya tersentuh, bahkan dia diperiksa pun kagak. Ini apa Bang? Ya karena kekuatan mereka begitu ya. Kalau negara kita ini memberikan transparansi, saya kira ini bagus. Ya, gagasan-gagasan Prabowo ini bagus, tapi actionnya nol. Kenapa kok actionnya nol? Karena ingin berantas semuanya, memberikan transparansi kepada masyarakat Indonesia. Tapi ya praktiknya jauh, dan itu sudah diakui oleh Prabowo sendiri saat diwawancarai begitu kan ya. Masalah soal korupsi. Ya, soal masalah korupsi itu begitu kan kata seorang Prabowo, ini akan mau ditindaklanjuti begitu kan. Itu bukan perampasan aset yang dilakukan, bukan dimiskinkan, tapi apa? Menaikkan gaji hakim salah satunya. Terus kemudian apa begitu kan ya? Karena mereka orang-orang yang korupsi kong kali kong masalah soal legal. Ini kan akibatnya justru menunjukkan sosok seorang Prabowo di situ menunjukkan bahwa ketidaktegasan terhadap itu
begitu. Kalau sudah tahu jalurnya ya, jalur tikus-tikus berdasi di situ begitu, kalau sudah tahu ya seharusnya itu ditindak, miskinkan dong. Itu kan seharusnya. Jadi Jokowi pun tidak bisa kok begitu kan ya, mulai dari perampasan aset ya, memiskinkan koruptor. Itu di zaman Jokowi pernah dibahas, tapi ya undang-undang perampasan aset itu ditelan bumi. Nampaknya tidak bisa diungkapkan kembali begitu. Ada yang mengatakan juga selesaikan ya, selesaikan Jokowi maka rampung sebagai masalah RI. Ya satu sisi dampaknya begitu apa begitu kan, dalam artian bahwa kalau ini diselesaikan, apakah ekonomi Indonesia akan semakin maju? Apakah demokrasi kita semakin maju? Dan kita lihat saja, bagi kami lah, karena Jokowi ini tidak bisa dipenjara, ya mending ya fokus kepada masa depan aja. Ada yang berkomentar seperti itu begitu. Tapi saya rasa ya apa susahnya masyarakat ya, Indonesia begitu kan sekarang ini ingin mengungkap bahwa ketidakpastian hukum di era Jokowi begitu kan ya, dalam artian bahwa tidak ada masalah sebenarnya, dalam artian bahwa masyarakat mengkritik, yang mendemo, memenjarakan Jokowi, tidak ada masalah di situ begitu, karena uang rakyat yang digaji untuk mereka. Ya inilah yang politik yang terjadi begitu. Makanya politik itu jangan terlalu pragmatis ya, dalam artian jangan terlalu idealis ya, jangan terlalu ambisi, ya biasa-biasa aja begitu. Tapi bagi kami masyarakat Indonesia ingin mengadili, silakan, saya kira itu bagus begitu kan, sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah sebelumnya. Bahkan tidak hanya itu, PDIP saja pernah dikhianati oleh Jokowi begitu kan, soal bagaimana Gibran di situ yang dicalonkan menjadi wakil presiden, dan sekarang politikus senior dari PDIP tantang Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Bicaralah, semua orang menunggu penjelasanmu. Ini kata Nababan ya. Dia mengkritik habis-habisan di situ begitu. Serius ini Pandana Nababan bilang seperti ini. Tanya saja, karena saat pendaftaran jadi wali kota ya, nggak ada tim validasi dokumen, bisa lolos gitu gimana? Nggak panik kalau benar-benar kebuka semua PDP, karena yang kasih panggung pertama adalah PDP. Justru PDP yang kena begitu kan. Makanya Bu Megawati sekarang ini agak susah untuk melawan seorang Jokowi begitu kan ya, karena Jokowi di situ begitu punya kekuatan ya bersama dengan Prabowo, bersama dengan pemerintah. Artinya secara logika bukan tidak mungkin PDIP ini akan luluh pada kemudian hari begitu kan ya. Salah satunya ya memang harus seperti itu. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, mengkritik habis-habisan seorang Jokowi, maka bukan tidak mungkin Gibran ini akan semakin merajalela. Jalan satu-satunya adalah strategi politik belah bambu. Artinya Prabowo masuk ke Prabowo untuk menyingkirkan Gibran perlahan. Itu kan setidaknya begitu kan. Setidaknya Gibran di tahun 2009 tidak bisa berkiprah lagi untuk menjadi calon presiden. Kan itu. Jadi ini agak menarik begitu kan, pertarungan politik hari ini begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, mau bagaimana lagi. Coba kita baca ya. Apakah bisa seorang Jokowi ditangkap? Bisa begitu, asalkan data-data dan bukti-bukti itu sangat akurat. Ahli forensik sudah muncul, sana sini sudah muncul, kita tunggu saja. Justru terbalik, ini strategi masyarakat yang bernalar gimana ya. Tangkap Mulyono, Raja Petro bisa berhasil dibarengi dengan rame-rame doa langit di setiap sujudnya dalam keadaan sholat tahajud. Wah, ngeri nih. Masalah paling besar yang dia tinggalkan itu adalah utang ya. Memang saya akui bahwa utang di era Jokowi begitu sangatlah tinggi begitu kan ya, sehingga beban kepada seorang Presiden Prabowo ini begitu kan sangat luar biasa bebannya. Kenapa kok Bang kok menjadi beban? Ya kita lihat saja realitasnya kok. Sekarang kok ditambah dengan efisiensi, mau cari hutangan kemana, yang mau dihutangin sudah mau bangkrut begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya negara itu harus mandiri. Makanya jalan satu-satunya bagi kami kalau menjadi efisiensi, seharusnya tidak perlu penambahan dari kabinet, tidak perlu yang lain begitu kan ya. Mending ya pangkas saja gaji DPR, ya pensiunan DPR atau apa begitu kan ya. Apalagi dapat
uang begitu kan ya dari DPR yang kemudian terpilih di situ itu miliaran rupiah kata kabarnya begitu, apalagi DPR RI begitu kan. Apalagi DPR RI. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini seharusnya dipangkas begitu. DPR kalau bisa ya langsung gaji 15 juta misalnya begitu ya, 1 bulan ya, nggak usah dengan yang lain begitu kan. Fasilitas ini, tunjangan itu nggak usah begitu kan. Cukup 15 juta 1 bulan, kira-kira ada nggak yang mau mencalonkan diri? Nggak usah lah dengan yang lain begitu. Makanya harus memberikan kebijakan itu. Tapi Prabowo nampaknya tidak berani melawan mereka begitu. Sebenarnya bisa, tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan. Kalau sudah sama ya tidak mungkin. Perampasan aset saja sudah hilang ditelan bumi kok begitu kan. Apalagi soal-soal kayak beginian. Nah, inilah yang kemudian tulisan dari Lubis ini begitu kan ya, menyampaikan ya tangkap Jokowi. Saya kira Damai Hari Lubis ini mengkritik habis-habisan begitu soal bagaimana kebijakan Jokowi yang terjadi di era Jokowi begitu, bagaimana soal dugaan ijazah palsu dan sebagainya ya. Lalu kemudian ingin menangkap Jokowi begitu kan. Tapi kalau hanya sebatas tulisan-tulisan seperti ini, ya saya kira ini bagus begitu kan sebagai bentuk kritikan, tapi tidak bisa untuk dijadikan sebagai rujukan atau sebagai alat bukti yang kuat pada akhirnya di pengadilan. Karena bukti pengadilan itu benar-benar real ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.